saya Suada. Saya berprofesi sebagai guru PAI di SMK Negeri 1 Kota Jambi, dan saya juga sebagai mahasiswa PPG UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video PPL kedua saya yang berjudul Perkelahian Pelajar, Minuman Keras, dan Narkoba. Oke, selamat menonton. Kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, I'm Muslim. Oke, jadi sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Adelia, Adisti, Anissa, Aurelia, Bunga. Oke, berarti ada semua ya. Kita pada pagi hari ini. Ada yang sakit? Tidak? Sehat semua? Sehat. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Oke, kepada dirjennya, Ibu persilakan. Apa lagi? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitani wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Oke? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi minggu lalu kita mempelajari tentang dosa-dosa besar. Jadi untuk materi kita minggu ini atau hari ini itu tentang pencegahan perkelahian pelajar, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Ya. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu mengenali penyebabnya. Salah satunya memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkelahian, kemudian memahami dampaknya, menyadari konsekuensi negatif dari perilaku ini, kemudian menguasai strategi pencegahan dan meningkatkan kesadaran peserta didik. Oke, jadi ini Ibu ingin bertanya tentang apa itu perkelahian. Siapa yang tahu? Oke. Perkelahian adalah sesuatu yang terjadi karena adanya kesalahpahaman yang menyebabkan cedera pada fisik. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, siapa yang tahu tentang miras? Umar, arti Umar. Oke, apa? Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol atau minuman yang bisa menyebabkan mabuk. Oke, tepuk tangan lagi. Kemudian siapa yang tahu arti narkoba? Oke, artinya? Narkoba adalah seperti minum obat
Oke, putar lagi. Nah, jadi di sini ada definisi dan dampak perkelahian pelajar. Ini ada dua ya, dampaknya ada dampak negatif, ada dampak positif. Kalau dampak negatifnya itu terjadinya cedera fisik, gangguan mental, kerusakan properti dan kerusakan reputasi sekolah. Dan yang kedua, dampak positifnya itu tidak ada. Nah, jadi dampak perkelahian itu tidak ada ya, banyak dampak negatifnya daripada dampak positif. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab perkelahian pelajar. Salah satunya di sini banyak dipicu oleh berbagai macam faktor. Itu ada dua macam. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internalnya itu terjadi karena ada masalah pribadi, emosi yang tidak terkontrol, kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Dan yang kedua ini faktor eksternalnya, yaitu pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya kegiatan positif. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan penyakit masyarakat ini berkembang di daerah kita ya. Oke, jadi seperti karantina. Apa namanya? Nah, di rehabilitas. Makanya banyak kita lihat di BNN itu tentang narkoba. Orang-orang anak muda sekarang itu banyak yang depresi gara-gara minum tadi. Yang ketiga, permasalahan keluarga. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan konflik keluarga, perceraian dan pelaksanaan anak. Ini banyak sekali dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir, masalah hukum. Orang yang mengkonsumsi narkoba maupun baik itu perkelahian, baik itu miras, baik itu narkoba, ini akan ada tindak pidananya. Biasanya paling cepat itu berapa tahun itu, dan denda. Angka saja 5 tahun, denda 100 juta. Ini sebenarnya wajib kita musnahkan ya, 3 penyakit masyarakat ini. Mudah-mudahan di kelas ini tidak ada yang punya penyakit ketiga ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada strategi pencegahnya. Cara kita supaya bisa mencegah ketiga penyakit tadi. Salah satunya komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini yang pertama itu dengan orang tua, dengan guru, wali kelas, dan teman sebaya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah terbuka dengan orang tua, kan ada anak yang tertutup ya dengan orang tuanya, ataupun misalnya jarang komunikasi dengan orang tuanya, itu bisa memicu ini. Nah, kedua, kegiatan positif. Nah, kegiatan positif ini itu bisa dilakukan seperti kalau laki-laki rajin-rajin ikut futsal, atau rajin-rajin ikut badminton, atau caturan, atau misalnya nongkrong di mana itu terserah. Yang perempuan juga seperti itu. Bikin kayak konten-konten, sibukkan diri kalian sehingga tidak terpikir itu bagaimana cara kita untuk melakukan tindak pidana itu. Jadi kita sibukkan dengan hal-hal positif ya. Jadi jangan sampai kita nih ngelamun aja tiba-tiba kawannya aja, yuk ada barang bagus nih. Nah, itu kan artinya itu sudah menuju jalan yang buruk. Kemudian di sini kerjasama. Nah, jadi di sini kerjasama, meningkatkan kerjasama antar sekolah, keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mencegah penyakit negatif. Kerjasama ini biasanya dilakukan oleh guru dan wali kelas beserta guru BK. Nah, ini kalau misalnya ada terdeteksi siswa kita melakukan ketiga ini, perkelahian atau minggat dari sekolah, merokok di luar, narkoba, miras, ini akan diproses pertama dengan BK dulu, atau gurunya dulu, guru mata pelajaran dengan wali kelasnya, kemudian masuk BK, tidak sanggup juga, tidak berubah-ubah, lanjut lagi ke polisi. Nah, ini kan nanti ada tindak lanjutnya. Nah, ini gambaran minuman keras atau miras yang pernah kita dengar. Apa sih minuman keras? Minuman yang memabukkan, Bu. Nah, di sini salah satunya dampaknya kalau dari fisik itu kerusakan organ tubuh. Artinya organ tubuh kita di dalam ini itu akan mengalami kerusakan yang fatal. Kemudian yang kedua, mental. Sering sekali kita lihat bahwasannya dampak dari minuman keras maupun narkoba itu salah satunya akan depresi.
artinya depresi atau gangguan mental ya. Dan yang ketiga sosial, konflik keluarga dan kecelakaan. Jadi konflik sosial ini kalau misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, itu akan terjadi konflik. Misalnya orang yang sering minuman keras dan narkoba, ketika tidak ada uang, dia akan menggunakan beribu cara untuk mendapatkan barang tersebut. Oke, lanjut. Adapun di sini faktor-faktor penyebab penyalahgunaan minuman keras. Nah, ini boleh dilihat gambarnya. Nah, ini akibat pergaulan bebas ya. Ini minuman keras. Ini yang jelas yang pertama itu karena adanya pengaruh teman sebaya. Nah, ini sangat pengaruh sekali. Teman itu bisa membawa kita ke jalan yang tidak baik. Banyak. Yang kedua itu kurangnya pengetahuan. Artinya di sini kita kan kalau di sekolah itu sudah tahu semua bahwasanya perkelahian pelajar tidak boleh, minuman keras itu tidak boleh, kemudian narkoba juga tidak boleh. Jadi sejak kita tahu bahwasanya itu tidak boleh, maka jangan kita lakukan. Kemudian rasa ingin mencoba. Nah, ini penyakit anak-anak muda sekarang itu banyak yang penasaran. Karena dia berteman dengan teman yang salah tadi, cicip lah dikit. Nah, itu artinya disuruh nyicip dikit, coba-coba. Kalau tidak minum artinya tidak gaul, katanya kan. Oke, lanjut. Kemudian di sini definisi dan dampak penyalahgunaan narkoba. Salah satunya di sini ada gangguan kesehatan. Sudah dijelaskan juga. Narkoba, kemudian miras atau minuman keras itu bisa merusak organ tubuh kita yang berhubungan dengan materi kita tentang penyalahgunaan narkoba, perkelahian pelajar dan minuman keras. Jadi kelompok tadi yang sudah ibu kasih tadi, jadi perintahnya hari ini kita membuat suatu proyek ya. Proyeknya ini itu dari Canva. Nah, coba nanti satu-satu kelompok perwakilan, misalnya kelompok 1 membuat Canva tentang perkelahian pelajar, kelompok 2 tentang narkoba, kelompok 3 tentang miras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara menghindari penyalahgunaan narkoba sejak dini. Untuk materi pertama yang disampaikan oleh Saskia. Kepada Saskia disilakan. Apa itu narkoba? Narkoba atau narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang tawuran di kota pelajar. Materi pertama akan disampaikan oleh Steven. Aksi kekerasan di kalangan pelajar seperti tawuran di Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirang Kiri, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan membawakan hasil diskusi kami, yaitu bahaya alkohol bagi kesehatan. Yang pertama, apa sih beralkohol itu? Minuman beralkohol atau kadang Menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah lebih mudah untuk tidak menggunakan narkoba daripada berhenti menggunakan narkoba. Oke, tepuk tangan temannya. Oke. Yang pelajar, miras dan narkoba tidak akan mendatangkan hal baik, namun sebaliknya akan mendatangkan hal buruk bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Jadi oleh karena itu, hindari dan jangan pernah mencoba ketiga perbuatan tersebut jika dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.